Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perbedaan antara ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. Dengan anggota kelompok, dengan saya sendiri, Azizah Aufa Nur Fikri Lauzai dengan NIM 077, lalu Seli Marsanda Putri, NIM 043, dan Sabrina Putri Maharani, NIM 079. Ilmu ekonomi adalah studi tentang pemanfaatan sumber daya yang langka atau terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ekonomi merupakan studi yang membahas bagaimana menggunakan atau mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi yang terbatas jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Di sini berarti terjadi pertentangan antara kebutuhan dan keinginan manusia yang sifatnya tidak terbatas dengan kapasitas sumber daya yang terbatas. Oleh karenanya, yang menjadi masalah pokok dalam suatu sistem ekonomi, menurut teori ekonomi konvensional adalah kelangkaan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Menurut Gregory Grossman sendiri, pada tahun 1984, yang dimaksud dengan sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan memengaruhi. Ilmu ekonomi lahir dari adanya tujuan untuk mengalokasikan dan menggunakan sumber daya yang terbatas. Karena kelangkaan inilah kemudian setiap individu akan dihadapkan pada berbagai pilihan tentang apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksinya, untuk siapa, bagaimana membagi produksi dari waktu ke waktu, serta bagaimana mempertahankan dan menjaga tingkat pertumbuhan produksi tersebut. Yang pertama adalah ekonomi kapitalis, yaitu suatu sistem yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu untuk melakukan kegiatan perekonomian. Jadi bisa dikatakan sistem ini menyerahkan seluruh pengelolaan baik pengusaha, modal, sumber daya alam, dan para pekerjanya kepada pihak swasta atau individu. Jadi tidak berlakunya pemerintah untuk turut campur dalam perekonomian pasar. Kapitalisme ini hasil dari pemikiran Adam Smith dengan doktrinnya dengan konsep laissez-faire dan prinsip the invisible hand. Ini doktrinnya diajarkan melalui bukunya yaitu The Wealth of Nation. Ini menjadi pijakan atau dasar dari kerangka dasar teori sistem ekonomi kapitalis, baik tentang nilai barang dan jasa, struktur harga, yakni harga dalam area produksi, dan harga dalam menentukan konsumsi, dan harga dalam metode menentukan produksi. Selanjutnya, ekonomi kapitalis memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, menghasilkan barang yang bermutu tinggi. Karena sistem kapitalisme ini membuat barang-barang yang paling diinginkan akan dihargai lebih tinggi daripada barang-barang yang lainnya. Yang kedua, memacu timbulnya inisiatif, kreatif, serta inovasi rakyatnya. Karena tadi di nomor satu, karena semakin yang bermutu tinggi, maka harganya akan semakin lebih tinggi. Yang ketiga, masyarakat mampu memiliki banyak peluang untuk bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Yang keempat, persaingan bebas yang terjadi antar individu. Kekurangannya yang pertama, konsep cenderung memahami pertumbuhan ekonomi yang lebih kepada pemerataan ekonomi. Karena mereka tuh beranggapan bahwa pemerataan akan timbul setelah adanya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, seorang pengusaha mendapatkan suatu keuntungan, maka tidak langsung akan digunakan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, menihilkan beberapa akibat dari kegiatan produksinya, karena ini demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang ada. Contohnya adalah seperti kerusakan lingkungan. Yang terakhir, kalangan orang tertentu yang mementingkan dirinya sendiri.
Yang kedua adalah ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Jika sistem ekonomi kapitalis sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang, maka dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah mempunyai andil besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat. Sistem ekonomi sosialis bukan berarti tidak memberikan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi. Individu tetap diberikan kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi, tetapi sangat terbatas sekali, serta dengan adanya campur tangan pemerintah yang sangat besar. Selanjutnya adalah ciri-ciri ekonomi sosialis. Yang pertama yaitu lebih mengutamakan kebersamaan atau dengan kata lain kolektivisme, yang artinya masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sebagai individu-individu fiksi belaka, dan tidak adanya pengakuan atas hak-hak pribadi dalam sistem sosialis. Yang kedua adalah peran pemerintah sangat kuat. Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan. Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara. Dan yang terakhir yaitu adalah sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Pola produksi aset dikuasai masyarakat melahirkan kesadaran kolektivisme, masyarakat sosialis, dan pola produksi aset dikuasai individu melahirkan kesadaran individualisme, yaitu masyarakat kapitalis. Prinsip dasar sistem ekonomi sosialis menurut pendapat Capuraso pada tahun 2008, yaitu yang pertama, pemilikan harta oleh negara, seluruh bentuk produksi, dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. Dan yang kedua adalah kesamaan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluannya masing-masing. Dan yang ketiga, keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil ahli semua aturan produksi dan distribusi. Yang ketiga adalah ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-istiqhad al-Islam. Al-istiqhad secara bahasa berarti al-qasud, yaitu pertengahan dan berkeadilan. Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini banyak ditemukan di dalam Al-Quran. Di antaranya terdapat di surat Al-Luqman ayat 19 dan di surat Al-Maidah ayat 66. Maksudnya orang-orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak bersimpang dari kebenaran. Secara umum, ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islami yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' dan Qiyas. Ciri-ciri dari ekonomi Islam, yaitu yang pertama, akidah sebagai substansi atau inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, syariah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi. Dan yang ketiga, akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi.
Kelebihan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, menjunjung kebebasan individu. Yang kedua, mengakui hak individu terhadap harta. Yang ketiga, jaminan sosial. Yang keempat, distribusi kekayaan. Yang kelima, larangan menumpuk kekayaan. Yang keenam, kesejahteraan individu dan masyarakat. Kelemahan sistem ekonomi Islam. Secara global, kelemahan sistem ekonomi Islam dapat dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Yang kedua, praktek ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal. Yang ketiga, tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Yang keempat, pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam kurang. Yang kelima, pendidikan masyarakat yang materialisme. Selanjutnya, masalah sistem ekonomi kapitalis. Salah satu yang menganut sistem ekonomi kapitalis ini adalah negara Amerika Serikat. Salah satu permasalahan yang ada yaitu adanya krisis yang semakin menghebat pada tahun 2008. Krisis ini bermula dari kesalahan menghitung para banker di Amerika Serikat dan beberapa banker di negara-negara lain yang terlalu ekspansionistis tidak terkendali dalam mengelontarkan kreditnya ke sektor properti. Nah, masalah ini berawal dari turunnya pasar perumahan di tahun 2006 karena kenaikan suku bunga ke angka yang tertinggi yaitu sekitar 5,25%. Akar dari kasus ini yaitu sudah tertanam sejak tahun 1980-an dikarenakan kebijakan ekonomi pasar bebas yang disertai peminjaman terakumulasi menumpuk. Nah, masalah-masalah ini itu memberikan dampak kepada negara-negara lain termasuk negara kita Indonesia. Contoh negara yang menerapkan ekonomi sosialis sendiri yaitu Korea Utara. Korea Utara di wilayah bagian utara yang berhaluan komunis dengan ibu kota Pyongyang, Korea Utara, merupakan negara yang peran atau kendali perekonomian berada di tangan pemerintahnya. Korea Utara adalah negara yang tertutup yang bersikeras dengan ideologinya, dengan lebih mempertahankan kelengkapan dan kemajuan militer negaranya, terutama di bidang persenjataan dibandingkan dengan memikirkan kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Sejak kepemimpinan Kim Jong-il yang menggantikan Kim Il-sung, rezim di Korea Utara tidak stabil seperti dahulu yang diakibatkan oleh semakin melebarnya kesenjangan antara mereka yang kaya dan mereka yang miskin. Kontrol sosial menjadi mengedur karena para pemimpin mementingkan kekayaan atau uang, kondisi moral, serta disiplin anggota militer yang semakin mundur. Akibatnya keadaan ekonomi Korea Utara mengalami stagnasi dan kekurangan makanan dan energi, yang mengakibatkan terjadinya kelaparan dan semakin mempengaruhi kondisi moral bangsa tersebut. Masalah sistem ekonomi Islam. Contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam sendiri yaitu Indonesia. Di Indonesia, praktek ekonomi Islam khususnya perbankan syariah sudah ada sejak tahun 1992. Diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau disingkat dengan BMI dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau disingkat dengan BPRS. Namun, pada dekade hingga tahun 1998, perkembangan bank syariah boleh dibilang agak lambat. Pasalnya, sebelum terbitnya UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, tidak ada perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah kecuali Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 dan PP nomor 72 tahun 1992. Pada awal tahun 1997 terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang berdampak besar terhadap goncangan lembaga perbankan yang berakhir likuidasi pada sejumlah bank. Bank Islam atau bank syariah malah bertambah semakin pesat. Pada tahun 1998, sistem perbankan Islam dan gerakan ekonomi Islam di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya yaitu ilmu ekonomi adalah studi tentang pemanfaatan sumber daya yang langka atau terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sistem ekonomi sendiri memiliki berbagai macam jenis antara lain sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi Islam, dan masih banyak lagi. Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu untuk melakukan kegiatan perekonomian, dengan tidak berlakunya pemerintah untuk
turut campur dalam perekonomian pasar, melainkan hanya sebagai pengatur lalu lintas jalannya perekonomian. Sistem ekonomi sosial yang merupakan sebuah terobosan dari ekonomi kapitalis selama ini tidak mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan baik untuk individu sebagai bagian dari negara. Pada kenyataannya, penerapan ekonomi sosial sendiri lebih berdampak kepada kekurangan ekonomi sosial, yaitu melemahnya kreativitas individu dan adanya praktek kerja monopoli yang merugikan masyarakat. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-istiqhat al-Islam. Al-istiqhat secara bahasa berarti al-qashud, yaitu pertengahan dan berkeadilan. Secara umum, ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islami. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang perbedaan antara ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.